tapi tak ada cacing yang tak makan. Apa makanan cacing? Kita. Hebat apa tak hebat? Kita inilah yang akan dimakan cacing. Makanya ibu kalau punya laki hobi memancing, asik menyiksa cacing, mencucuk cacing, mematang kail mata pancing, nah, bilang, abang, aku tidak marah abang pergi, tapi hati-hati bang, nanti abang dimakan cacing. Kau makanan kau apa? Ayam kremes. Kau makanan kau apa? Sup tunjang. Kau makanan kau apa? Kari, sate. Kata cacing, makanan aku kau. Wa'iddu dzalika li'adiyafika. Ini setumpuk kurma ini saya siapkan untuk tamu-tamu. Ama takhsha ayyakuna laka duhanun fi nari jahannam. Apakah engkau tidak takut setumpuk kurma ini nanti akan menjadi asap api neraka? Apa maknanya? Tak boleh menumpuk makanan sampai membuat fakir miskin tidak makan. Ibu sebelum kemari ini di rumah ada tak makanan? Kalau gitu jadi api neraka lah itu Pak Ustadz. Kalau sampai ada anak yatim fakir miskin tak makan, turun laknat Allah SWT. Inti dari hadis ini adalah jangan menumpuk makanan sehingga lupa bersedekah. Anfik ya Bilal, jangan kau tumpuk, anfik, infakkan. Kenapa Nabi tak mengatakan sedekahkan? Kalau dia bentuk benda namanya infak. Kurma, infak. Air putih, infak. Kue, infak. Kalau dia tidak bentuk benda, sodako. Lewat kita, ada bapak-bapak tua, tak sanggup dia memikul barang, mau dinaikkan ke sepeda motornya. Berhenti kita sejenak, kita tolong. Itu apa namanya? Sodako. Likulli sulama minkum sodako. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sodakohnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, sodako. Mengangkatkan barang tak sanggup, berzikir tak sanggup, tabassumika fi wajhi akhika sodako. Senyummu ke wajah saudaramu, sodako. Ibu-ibu senyumnya ke ibu-ibu. Ke laki-laki boleh, lakinya, bukan laki orang. Banyak perempuan ke laki orang dia senyum. Ke laki sendiri senyum juga pas Idul Fitri. Jadi itu beda antara infak dengan sodakoh. Kalau dalam bentuk benda namanya infak. Yang kaya-kaya, yang punya duit, yang punya beras, yang punya kue, infak. Kami yang tak kaya, yang tak punya duit, jangan berkecil hati. Masih ada sodakoh. Mengangkatkan barang yang berat, membuang kotoran dari jalan, membuang duri. Keluar kita tengok jalan, nampak paku berserak. Tapi sekarang terbalik pula. Ada orang sengaja menyerakkan paku. Kenapa diserakkannya? Rupanya 5 meter sesudah dari paku itu, dia membuka tambal ban. Anfik ya Bilal, berinfaklah engkau wahai Bilal. Wala takhsha min zil arsy iqlalan. Jangan khawatir, jangan takut min zil arsy, dari dia pemilik arsy. Makhluk Allah yang paling besar bukan malaikat. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Arsy artinya singgasana. Iqlalan, jangan takut Allah memberi engkau rezeki sedikit.
Tak ada yang sulit bagi Allah mau ngasih rezeki. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Simpan, 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 simpan sampai duit itu tak laku lagi. Simpan, simpan. Kenapa belum berinfak sekarang? Nantilah Pak Ustadz berinfak kalau anak ini sudah tamat pondok. Di pondok besar biaya. Tamat pondok tak juga berinfak. Kenapa? Anak kuliah. Tinggi pula UKT. Nantilah Pak Ustadz kalau anak ini sudah tamat kuliah tak juga berinfak. Kenapa? Persiapan menikahkan anak, mahal pula sewa hotel. Nantilah kalau anak ini sudah nikah berinfak, tak juga berinfak. Kenapa? Cucu mau lahir. Menantu pula suka tidur siang. Khawatir sesar. Menabung. Nantilah Pak Ustadz kalau cucu ini sudah lahir. Tak juga. Kenapa? Takut biaya cucu tak sekolah. Akhirnya sampai mati tak berinfak. Jangan pernah takut. Kasihkan aja. Akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya Pak Ustadz diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini direkam nih. Melalui YouTube. Melalui TikTok. Masuk ke internet, dapat duitnya tiap bulan. Ada Ustadz ambil duitnya? Tak ada. Seperak tak ada diambil. Habis untuk beli beras, untuk biaya operasional, untuk beasiswa. Beasiswa santri berprestasi hafal Quran. Tak miskin kita, kaya kali pun tidak, susah pun tidak. Tengoklah itu Ustaz Somad itu kurus tak makan. Makan saya bilang tak. Saya ini kurus bukan kata tak makan. Ini memang sudah takdir. Jangan takut. Karena rezeki itu bukan punya kita. Allah yang mengatur. Kalau memang punya kita, yang udah di tangan orang pun pindah ke tangan kita. Tapi kalau memang bukan punya kita, yang sudah di dalam mulut pun jatuh. Betul? Berapa kali ibu yang sudah tersuap, tersedak, jatuh. Ini makan kucing. Rupanya bukan rezeki kita. Rezeki kucing. Di dalam makanan kita itu ada rezeki kucing. Mana dia? Tulangnya. Makanya kalau makan, jangan sampai tulangnya pun habis. Rumah makan tulang lunak. Tulang tak bersisa. Meleleh air mata kucing. Apalah lagi untuk kami, kata kucing. Habis makan daging kambing, sapi, tulangnya jangan dibiarkan di dapur. Cepat campakkan ke tong sampah. Kenapa? Karena tulang-tulang itu makanan jin. Mana dalilnya? Innahu ta'amu ikhwanikum. Tidak boleh istinja pakai tulang. Karena tulang itu makanan saudara kalian. Itu maka sapi, kambing mesti disembelih atas nama Allah. Jin Islam makan tulang. Sekarang tulang pun tak bersisa. Habis kata jin, apa untuk kami lagi? Itu maka banyak orang diganggu jin sekarang. Makanan jin pun dibantainya juga. Itulah. Ada sudah masing-masing. Manusia dapat dagingnya, kucing dapat tulangnya, tapi ada yang di dalam lubang-lubang itu yang tak bisa dimakan kucing. Apa dia? Lemak-lemaknya, sumsumnya. Jatah siapa itu? Semut. Semut makhluk terkecil di dalam tanah, dalam lubang kayu. Ada rezekinya ditetapkan Allah SWT. Tak berkaki, tak bermata, tak bertangan, tak berkulit. Cacing. Cacing tak berkaki, cacing tak bertangan, tak bermata, buta cacing. Tinggal di dalam tanah. Kalau naik dia ke atas tanah, mati karena cahaya matahari, karena tak berkulit. Tapi tak ada cacing yang tak makan. Apa makanan cacing? Kita. Hebat apa tak hebat? Kita inilah yang akan dimakan cacing. Makanya ibu kalau punya laki hobi memancing,
asik menyiksa cacing, mencucuk cacing, mematang kail mata pancing. Nah, dia bilang, abang, aku tidak marah abang pergi, tapi hati-hati bang, nanti abang dimakan cacing. Kau makanan kau apa? Ayam kremes. Kau makanan kau apa? Sup tunjang. Kau makanan kau apa? Kari, sate. Kata cacing, makanan aku kau. Begitulah Allah mengatur rezeki itu. Presiden makan daging, gubernur makan ayam, bupati makan ikan. Cacing makan presiden, makan bupati, makan gubernur. Semua pejabat-pejabat itu mati dimakan. Tahu apa mau disombongkan? Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam, namanya Imam Al-Bazzar. Nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Sanadnya, ini hadisnya ini sahih atau tak sahih Pak Ustaz? Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wa Tabrani, Imam Tabrani binahwihi, sama. Itu tadi hadis yang disampaikan Ustaz Somad itu di mana? Musnad Al-Bazzar. Ada dari dalam kitab lain, Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani. Kitab yang dibacanya itu apa kitabnya? Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. 277. Wa an Asma, dari Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Asma. Apa hubungannya dengan Aisyah, saudara kandung Aisyah? Radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alaik. Jangan tutup bejana, mangkok tempat gulai, dandang tempat nasi, piring tempat ikan, jangan ditutup. Maksud ditutup di situ jangan diikat, kata-kata kiasan. Jangan ditutup sehingga tertutup pula rezeki. Tapi jangan gara-gara ini semua dibuka, gula itu buka, habis masuk, lalat masuk. Ini kata-kata kiasan. Jangan ditutup maksudnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, karena tertutup pula rezeki engkau. Siapa tamu yang datang ke rumah nih, pesan saya ke anak-anak santri, siapapun tamu yang datang ke rumah nih, buatkan teh, kasih kuih. Suruh masuk, buatkan teh, kasih kuih. Kalau jam makan pagi, habis saya pengajian Rabu, datang dia jam 7, belikan lontong. Kalau jam makan siang, jam 12, kasih makan siang. Kalau jam makan malam, jam 7, jam 8, kasih makan malam. Kuhadiahkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Rohana dan almarhum ayah. Itu saya sampaikan ke ustazah. Tidak pakai duit yayasan, pakai duit pribadi. Sampai sekarang tidak susah saya gara-gara itu. Jangan ditutup. Kadang kita bertamu ke rumah orang, banyaknya toples di situ, tapi bertutup semua. Kita segan membuka, dia pun tak ada buka-bukanya. Maka saya kalau datang tamu, tehnya saya tuangkan, saya kasihkan. Kalau ada kue, tutupnya saya bukakan, saya datang. Kenapa Ustadz buat begitu? Karena saya pernah bertamu ke rumah orang, teh tak dituangnya, saya segan. Padahal saya tengok sedap kali teh manis. Kue, bolu, pastel, apa-apa ada di situ, berplastik. Cemana lah kita mau? Segan lah kita membuka. Segan lah. Kamera dia menyala, streaming. Cemana kita mau buka? Makanya kadang heran, tak usah pernah buka kan Pak Ustadz, pandainya kami membuka. Segan nanti kalian. Saya bukakan. Sampaikan ustazah. Ustazah,
nanti belikan kue. Supaya apa? Diturunkan Allah rezeki. Tak usah takut, Allah tuh maha kaya, Allah membalas semuanya. Jangan takut fakir, jangan takut miskin, jangan takut susah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Itu maka tiap hari kita disuruh baca Yasin, karena di situ kita diingatkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bukan banyak hurufnya, cuma 2, kaf sama nun. Kun, fayakun, jadi. Jangan takut, jangan cemas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, amfiqi, berinfaklah engkau. Awinfahi awindahi, berinfaklah engkau. Berinfaklah engkau, berinfaklah engkau. 3 kata maknanya satu. Amfiqi, imfahi, indahi. La tuhsi, jangan berkira-kira, jangan berhitung-hitung. Fayuhsiyallahu alaik, kalau kau berhitung-hitung nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Kalau ngasih jangan berhitung-hitung, karena nanti Allah berhitung-hitung pula sama kamu. Jangan berkira-kira, nanti Allah berkira-kira pula sama kamu. Kenapa Allah ngasih kita berkira-kira? Karena kita ngasih berkira-kira. Jangan berkira-kira sama Allah, nanti dikasihnya kita setengah napas. SO nama penyakitnya, sosa ongo. Sosa ongo. Gara-gara kita berkira-kira sama Allah. Jangan berkira-kira sama Allah, kasih aja, dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang nih berkira-kira sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama tetangga berkira-kira. Kalau pergi dia ke rumah makan yang kaya-kaya, yang mewah-mewah itu tak ada berkira. Datanglah tukang bayarnya. Bapak mau bayar di sana atau bayar di sini? Sini aja. Pakai kartu kredit atau mau cash aja. Saya bayarkan ya Pak. Iya. Udah dibayarkan, baliklah, dia balikkan. Ini ada uang kembalian 50.000, ambil aja. Di rumah makan mewah 50.000 kecil. Pas menawar di pasar pagi Selasa, ini berapa? 5.000, 3 ya. Orang rumah makan kaya-kaya tuh mencari kaya. Orang yang berjualan di pasar pagi itu mencari cari makan, anaknya mau sekolah. Janganlah menawar macam membunuh. Udah jam 12 siang hari. Dari pagi udah dikupasnya, di siangnya ikan itu. Datanglah kita belanja jam 12, memeriksa insang ikan dulu. Mana ada insang ikan merah jam 12 siang? Ikan itu dibawa dari Padang sana. Jangankan insang ikan, insang kita pun putih udah dibawa dari Padang. Ini periksalah belah. Rupanya ibu orang yang ke-25 yang menengok insang ikan. Balik kami sama ustazah belanja di pasar Dupa. Dekat parkir tuh ada nenek-nenek tua jual jambu. Saya bilang, beli jambu nenek itu 2 kilo. Tak usah tawar-tawar. Mungkin belum makan dia, mungkin. Allah nanti membalas. Jadi, kalau kita berkira-kira pula Allah. Kalau kita tak sampai hati menengok orang, Allah akan lebih membalas dengan tak sampai hati. Makanya almarhumah mak saya tak pernah mau ikut kalau saya membonceng dia ke pasar pagi Arengka. Kau jangan ikut, kau tunggu aku sini. Kenapa? Karena kalau dia menawar, saya bisik, tak usah mak, beli aja. Tak usah.
Dia rupanya menawar, sudah nikmat lagi dia. Asal minta bonceng sama saya ke pasar pagi Arengka, boncengkan aku ya. Kau sini, aku jalan ke dalam. Kenapa lah dia ini tak mau saya kawani ke dalam? Rupanya dia menawar. Saya bilang tak usah ditawar, Mak. Anak dia mau bayar uang sekolah, bini dia mau ke salon, mau belanja. Udahlah dipajak nih, di pasar nih dia kena kutip retribusi. Di sini dia kena marah sama Satpol PP. Di rumah lagi kena amuk sama bininya. Itulah laki bodoh. Kapan lagi dia mendapat kebahagiaan? Betul juga kata kau, kata Mak. Habis itu besok tawarnya juga lagi. Begitulah rupanya kita ini. Maka kata Nabi SAW, wala tu'i fayu'i Allahu alaika. Jangan sampai engkau terlalu cermat memata-matai duit, memata-matai makanan, maka Allah pun akan mempersedikit rezeki. Kalau mau kasih, kasih aja. Ini ada orang memasak. Berapa kita masak? Buat porsi agak 10 orang. Nanti kalau ternyata tamunya cuma datang 5, sisanya bagikan. Siapa-siapa yang mau makan, bagi. Alhamdulillah, kalau ibu hatinya lapang, bapak hatinya lapang, sejalan ibu sama bapak, alhamdulillah. Jadi saya kalau pulang dari Batam, pulang dari Makassar, pulang dari Papua, pulang dari mana, itu makanan tuh udah dibungkus ustazah, bungkus. Ini untuk santri, ini untuk media, ini untuk ini untuk ini, untuk ini. Belum lagi saya suruh bagi, udah dibagi-baginya. Bahkan yang tak untuk dibagi pun dibaginya juga. Mana kue yang kau bawa tadi? Udah habis ku bagi katanya. Jadilah, daripada disimpan sampai berjamur, busuk. Kalau kata orang tua-tua namanya busuk berteduh. Kenapa disebut busuk berteduh? Makanan itu kalau bisa biarlah busuk di lambung. Jangan karena busuk berteduh. Dibuka kulkas, serak makanan berjamur busuk. Kalaulah disedekahkan kemarin, kalaulah dibagikan, jangan membagikan makanan busuk. Buah-buahan, sayur-sayuran, gulai, cicipi dulu. Baru dikasih. Jangan kue bagus, cantik, tengok bawah, expire. Orang karena yang ngasih kita, makannya aja. Dimakan jam 1, jam 2 meninggal. Bawa ke rumah sakit, hasil ronsen, meninggal. Zolim kita, aniaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seperti yang kita lakukan. Kalau lancar kita membagi, lancar pula rezeki kita. Kalau lepas kita membagi, dilepaskan Allah pula rezeki itu untuk kita. Kalau kita mengirit, memperdikit, menghitung-hitung, mengamat-amati, untuk ibu ini kasih segini, untuk ini kasih segini. Kenapa lain? Karena dia dulu waktu balik, dia kasih aku segini, maka balasnya segini. Ada pula catatannya itu. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka begitu. Hadis ini yang nomor 277 muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya infahi wandahi, artinya bersedekahlah. As-salasatu bima'na wahid. Anfiqi, infahi, indahi. 3 kata ini artinya satu, berinfaklah. La tuki, la tusaddil wi'a. Jangan tutup tempat makanan, pelit, bakhil, supaya tak dimakan orang. Nanti kau juga akan ditutup rezekimu. Wa huwa ar-ribat alladhi yurbatu bihi. La tamna'i ma fi yadik. Jangan larang orang
untuk memakan rezeki yang sudah dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit bakhil, itulah orang yang beruntung. Bu, saya mohon izin permisi ke toilet sebentar ya, kata tamu. Ya silakan maju ke depan. Pas pergi tamu ini ke dapur, ditengoknya di dalam tempat gula itu garpu. Kok bisa di dalam tempat gula? Biasa dalam tempat gula itu apa? Sendok. Ini garpu. Saking pelitnya. Saking pelitnya untuk ngambil gula itu garpu. Datang tamu, asal udah mau bangkit, tamu tuh udah mau bangkit, tunggulah sebentar. Lah tak sempat lah kami membuat teh ini. Tunggu sebentar ya. Udah mau pulang. Kalau gitu kok izinlah saya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Sampai mau sejam kita balik, tak juga datang teh. Pernah ibu ngalami macam itu? Maka sebelum tamu itu datang, siapkan dulu makanan. Datang nanti saya jam 1, siapkan makanan. Supaya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Santri ini tidak diajar hadis. Santri ini tidak hanya diajar hadis baca Quran. Mereka mengalami sendiri karena dia punya jadwal untuk menerima melayani tamu. Jadi mereka ini 3 tahun, 4 tahun, sekarang masuk tahun keempat, sudah menengok sendiri macam mana melayani minuman, makanan, kue, tamu. Nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga, kalau dia jadi ustazah, dia akan melakukan perbuatan yang sama macam dia dulu belajar, insya Allah. Ibu doakan supaya anak-anak ini sukses. Insya Allah mereka ini tak akan pelit, tak akan bakhil, karena dia sudah menengok sendiri. Coba kalau Ustaz terbakhil, Ustaz Somad itu ceramah aja ngomong, tamu datang, air putih pun payah keluar. Mereka sudah menengok sudah macam mana memuliakan tamu. Ini kadang orang kalau tamu ini datang tengok dulu status. Kalau RT air putih, kalau RW teh manis, kades kopi susu, kadus bandrek. Kita sama, mau gubernur, mau bupati, mau kades rimbo panjang, tetap teh manis. Yang dikasih kopi kalau minta. Saya Pak Ustadz ngantuk kali, minta kopi, baru dikasih kopi. Kenapa Ustadz tak kasih tamu itu minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kasih dia minum teh manis. Betul Sami? Berikutnya hadis nomor 278 dari Bilal. Oh, jadi Bilal itu ada juga meriwayatkan hadis Pak Ustaz? Adalah. Biasanya hadis dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Abbas. Ada Bilal meriwayatkan hadis. Radhiyallahu an. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, mut faqiran wala tamut ghaniyan." Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati kaya. Apa maksud mati fakir, jangan mati kaya? Jangan menumpuk harta. Itu maknanya. Tapi kalau kita mati meninggalkan harta, boleh apa tak boleh? Kalau mati tak boleh meninggalkan harta, takkan ada ayat warisan. Untuk apa ayat warisan kalau tidak mati meninggalkan harta? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Ibu hitung-hitung sendirilah berapa gelang, rantai.
1 miliar Pak Ustadz, 500 untuk dia. Ibu kalau punya duit 1 miliar, untuk bapak tuh 500 juta. Itu kalau duit 500 juta ibu meninggal, yang menangis tuh sebelah aja. Kalau ada anak seperempat, 250 juta. Yang 750 dibagi ke ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Untuk apa ada ayat warisan kalau tak boleh mati meninggalkan harta? Lalu apa makna hadis kun mut fakiran? Maksudnya jangan menumpuk harta sampai lupa berinfak. Itu maksudnya. Qultu fa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya bisa mati dalam keadaan fakir wahai Rasulullah? Gimana caranya? Nabi menjawab, ma ruzikta fala takhba. Kalau kau dapat rezeki jangan sembunyikan. Dapat rezeki jangan sembunyikan. Wa masuilta fala tamna. Kalau kau diminta jangan ditahan. Kalau datang orang minta kasih, jangan ditahan. Tapi ingat, jangan sampai kasih semua sehingga orang yang wajib kita nafkahi tak dapat. Saya wajib menafkahi 3. Istri, anak, orang tua. Ibu, siapa yang wajib ibu nafkahi? Ibu perempuan tak wajib menafkahi siapa-siapa. Nah, itulah enaknya jadi perempuan. Suami ibu, siapa yang wajib dinafkahinya? 3. Ibu, anak ibu, orang tua. Wajib dinafkahi. Perempuan tak wajib menafkahi siapapun. Jadi kalau ibu bekerja, dapat duit, duit ibu itu bulat untuk ibu. Bapak bekerja dapat sebulan 10 juta. Ibu bekerja sama 10 juta. Apa bedanya? Duit ibu bulat 10. Duit dia 10 dibagi. Untuk belanja ibu, untuk belanja anak, belanja orang tua. Jadi kalau begitu sedap jadi perempuan apa laki-laki? Diam pula. Faqultu ya Rasulullah wa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya tidak menyembunyikan rezeki? Huwa dzaka awin nar. Kau lakukan ini atau kau masuk neraka karena tidak membayar zakat, pelit. Tidak bersedekah, berinfak, pelit. Orang kalau mati hartanya ikut atau tinggal? Mana ada harta tinggal? Mana ada harta ikut? Tinggal semuanya. Rawahut Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Abu Syekh diriwayatkan Imam Abu Syekh. Fi kitab Ats-Tsawab, dalam kitab Ats-Tsawab. Tsawab artinya balasan pahala. Wa may yurid tsawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid tsawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzish. Tsawab artinya balasan pahala. Ini hadisnya nih sahih apa tidak sahih Pak Ustaz? Wa sahhahul Hakim. Kata Imam Al-Hakim hadisnya hadis sahih. Bunyi lafaznya alqallahu faqiran. Ilqallaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Kalau bisa kita jumpa sama Allah dalam keadaan fakir, tidak ada di hati kita ini apa-apa. Fakir artinya tak punya apa-apa. Tak ada dalam hati kita ini apa-apa. Semuanya kita serahkan pada Allah SWT, tapi tetap meninggalkan harta untuk ahli waris. Ustadz Somad, kalau saya mati, rumah saya, motor saya, duit saya, emas saya, ambil semuanya. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Saya sudah dengar pengajian Ustadz kemarin, maka kata Ustadz, mut fakiran, matilah fakir. Maka ini STNK BPKB Pak Ustadz. Ini surat tanah, ambillah semuanya. Tak boleh. Makanya nyampaikan hadis jangan cuma satu hadis. Karena dalam hadis lain ada orang meninggal mau dikasihnya semua kata Nabi. Tak boleh. Kalau tak mau kau menerima semua ya Rasulullah, asyatru, ambil setengah. Tak boleh. Kalau engkau tahu mau menerima setengah, as-sulusu, sepertiga. Sepertiga boleh. Jadi yang boleh diwasiatkan kalau kita mati paling banyak 1/3.
Sepertiga cuman boleh. Sebelum mati dibuka-buka lemari, tengok wasiat. Kalau aku mati, kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra semua hartaku. Yang jatuh cuma sepertiga. Kebetulan dihitung-hitung harta ibu 1 miliar. Amin. Yang jatuh cuma 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Mana tahu bapak ini sakit hati. Dia melawan takut, diam dia pas meninggal dibuka laci. Semua hartaku kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra. Serahkan ke Ustadz Somad. Adapun biniku ini selop Jepang pun jangan kasih, kata dia. Nih, ibu jangan nangis. Ibu tahu. Ibu udah tahu. Kau cuma bisa ngasih sepertiga. Yang 2/3 tetap untuk aku, bodoh. 2/3 tetap dibagi. Kebetulan tak ada anak. Ibu dapat 1/4. 333 juta untuk wasiat, 666-nya tadi dibagi 4, 1/4 punya istri. Kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, harta yang dari menikah sampai mati dibagi 2. Namanya gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi ibu jangan mau ditipu orang. Itulah gunanya ngaji itu, biar tahu berapa jatahnya. Pulang dari sini ya ibu bilang, alhamdulillah bang, udah tahu aku jatah aku berapa. Kau jangan macam-macam. Kapan malaikat mau datang aku udah siap udah. Hadis yang terakhir 279. Wa an Anas ibni Malik. Nama yang meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, uhdiyat lin nabi salasu tawair. Nabi SAW diberikan ada 3 hadiah. Fa'u'ta qadimahu ta'iran. Pembantunya dikasih 1. Falamma kana minal ghad atathu biha. Besoknya dia bawa. Faqala laha Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada dia? Alam anhaki an tarfa'i syai'an li ghadin. Ini untukmu pembantuku. Besok dibawanya. Mestinya habis dimakan. Burung potong gulai habis. Besok dibawanya. Kata Nabi, kan udah ku kasih tahu. Jangan simpan untuk besok. Ambil, potong, goreng, makan, selesaikan. Fa innallaha ya'ti birizqi ghadin. Besok ada udah rezekinya. Rezeki hari ini habis. Untuk besok ada udah rezeki masing-masing. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan para periwayatnya thiqat, periwayat yang terpercaya. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Itulah kajian kita petang ini. Sekarang pukul 5.20 kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Inti kesimpulannya, jangan bakhil, jangan takut tak ada rezeki, karena rezeki sudah ditanggung Allah. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang... Itu petua almarhumah mak saya itu. Kau jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau kebetulan ayah kita kaya, emak kita kaya, ditinggalkannya mobil, rumah, motor, kos-kosan, kebun, duit, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan kita lahir miskin, susah, yatim, jangan putus harap pada yang tak ada. Karena yang ada sebenar ada cuman Allah yang kekal. Bangkitkan semangat. Mentang-mentang bapak kaya, anak sombong. Kaya, mati, datang KPK, habis. Anak yatim miskin susah, berapa
Berapa banyak orang sukses berawal dari tak ada apa-apa. Merantau ke Pekanbaru, jadi apa namanya itu yang staf supir kenek, stokar. Ada orang merantau ke Pekanbaru ini jadi stokar, sekarang termasuk konglomerat orang kaya, sukses. Allah semua mengasih rezeki. Jangan sombong, jangan angkuh. Mana kertasnya? Udah. Bagaimana menurut agama Islam kalau gaji istri untuk kebutuhan rumah tangga bahkan sampai habis hingga istri tak bisa memberi orang tuanya, sedangkan suami hanya santai, tak bertanggung jawab ke anak istrinya? Soalnya sudah banyak saya lihat. Ibu punya duit. Duit ibu ini berpindah tangan ke saya, itu ada akadnya. Pertama, sedekah, infak. Kedua, zakat. Ketiga, jual beli. Keempat, pinjam. Kelima, gadai. Berpindahnya barang dari pemilik kepada orang lain, ada akad transaksi. Duit gaji itu punya siapa? Punya ibu. Berpindah tangan ke suami, apa akadnya? Rupanya kalau sudah menikah, duit bini otomatis jadi duit suami. Tidak. Yang mau dibodoh-bodohi. Gaji ibu full 10 juta. Duit ibu itu milik ibu 100%. Maka ibu bilang sama dia, "Bang, ini menurut hukum Islam duit aku. Tapi karena aku tengok kau mustahik zakat, masuk kau dalam 8 asnaf ini, maka aku kasih kau 2,5%. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Bolehkah suami berzakat ke istri? Tak boleh. Tak boleh berzakat ke bini, tak boleh berzakat ke anak, tak boleh berzakat ke orang tua, karena wajib dinafkahi. Istri tak wajib menafkahi suami. Jadi duit ibu berpindah ke dia, satu, karena zakat. Ini gajiku 10 juta, zakatnya 2,5%. Ini ku kasih kau 250.000, akadnya zakat. Tunai ya, fakir miskin. Jelas? Kata dia, manalah cukup 250.000, kebutuhan keperluanku ini 2,5 juta. Ibu tambah lagi, ini 2,250.000 habis. Berdasarkan Al-Baqarah 282. 282, iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi. Pertama, zakat. Kedua, utang. Kata dia, sampailah hati kau masa utang. Kalau kasih aja gimana? Berubah hatiku nengok kau fakir miskin. Jadi sekarang aku kasih hadiah. Kalau gitu ku kasih hadiah. Jadi duit ibu yang berpindah tangan itu jangan asal-asal kasih aja, ada akadnya. Apa akadnya? Itulah yang membedakan antara ajaran Islam dengan tidak Islam. Sekarang saya tanya, ibu bergaji, duit ibu kasih ke suami, apa akadnya? Serius saya ini bertanya, apa akadnya? Kalau akadnya utang, wajib dia bayar. Kalau tak dibayarnya waktu dia mati, tak diterima Allah roh dia. Kalau akadnya infak, berarti tak balik. Bang,
Jangankan gajiku, nyawa aku kasih. Ambil. Aku tak pernah salah dalam hidup nih bang. Kesatu-satunya kesalahanku adalah mencintaimu. Itulah salahku dulu. Padahal kata ayahku dulu, jangan kau nikah sama dia itu hanya menyemak-nyemak kelambu aja itu nanti. Emakku pun dulu tak setuju nikah sama kau, tapi cemana lah bang. Tak bisa aku mengelakkan nih. Akhirnya, kalau dalam Islam itu kan ada rukun iman. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baikmu dan kau adalah takdir buruk. Jelas? Jadi ibu yang tiap bulan duitnya dihabiskan laki tadi, itu dia berimfak. Karena duitnya tak balik. Kalau infak sampai kapan? Ya sampai kapan dia mau. Makanya untuk menjaga perempuan supaya jangan sampai dibodoh-bodohi laki, habis akad nikah, si laki-laki membaca sirat taklik, disuruh oleh Pak Kua. Baca, kata Pak Kua. Makanya kalau ada laki-laki tak mau membaca, baca. Jika saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan lamanya, menganiaya fisiknya, atau membulinya, atau menyakiti hatinya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu bukan asal. Tahu ibu sirat taklik itu kan? Itu gunanya untuk menjaga perempuan. Kalian di pondok 6 tahun, bisa baca kitab, tamat S1, sarjana, hafal Quran, mengajar, punya sekolah. Tiba-tiba dapat laki Fir'aun. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan mau gaji kalian diambilnya, dimakan. Sipakkan dia di rumah tuh. Tak sanggup kalian nyipak, kasih tahu saya. Mudah-mudahan saya masih kuat lagi menyipakkan dia. Udah mau dibodoh-bodohi laki-laki. Lapor ke saya, jangan takut. Doakan anak-anak ini dapat suami yang baik-baik. Tapi kalau dia sudah bolak-balik cari kerja, memang takdir rupanya belum berpihak, maka tolonglah dia. Bang, kau kutolong sementara dapat kerja. Ini ada pinjaman lunak tanpa bunga. Tapi tolong kau bayar nanti ya. Kau tidak, ku polisikan kau. Dulu sebelum saya menikah dengan suami, dia mengaku lajang. Setelah umur pernikahan 7 bulan, baru saya tahu rupanya ada bininya. Yang mau saya tanya, apakah istrinya itu mendapatkan talak dengan menikah dengan saya? Dengan menikah dengan istri ini, apakah istri pertama itu otomatis putus? Tidak. Ke kampung ini, nikah dia. Pindah kampung sana, nikah dia. Pindah kampung sana, nikah dia. Pindah kampung sana, nikah dia. Playboy cap tupai. Maka keempat-empat itu nikahnya sah. Kapan baru jatuh talak? Kalau dijatuhkannya talak, ku talak kau talak 1, baru jatuh talak. Selama tidak, maka ibu adalah berbagilah rezeki. Itu maka perempuan tak mau karena duit belanja berbagi. Tidak otomatis jatuh talak dengan menikahnya laki-laki. Ini pasti nikah siri. Karena kalau nikahnya Pak KUA, pasti Pak KUA nanya. Tidak akan mau Pak KUA mau nikahkan orang kalau tidak ada surat. Ini berarti nikahnya nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. 3 kali saya ulang. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Dan mau nikah siri. Nikah siri tak tercatat di kantor KUA. Istri pertama tak mau membagi, nafkah tak dapat. Tiba-tiba laki mati, istri pertama tak mau membagi, tak dapat harta warisan. Suami tak balik-balik, takut sama bininya, tak datang-datang dia, sampai mati tak bisa jatuh talak. Tapi kalau dia nikah KUA,
dia bisa menggugat pengadilan. Nikah siri tak bisa menggugat. Cuma mau menggugat pengadilan. Pak Hakim, saya menggugat. Mana surat nikah? Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. Karena saya ada membaca buku macam-macam talak, salah satunya ada yang namanya talak kias, yaitu talak jatuh bisa suami mengaku bujang. Apakah itu benar Pak Ustadz? Itu namanya talak kinayah. Talak kinayah itu laki-laki tidak mengucapkan lafaz talak. Pulanglah kau, kata dia. Pulanglah kau, kata dia. Nah, itu kalau perempuan mendengar lakinya menyuruh pulang, tanya dulu, apa maksud kau? Kalau kata dia, aku cuma nyuruh kau pulang aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia, sebetulnya ada niat talak, jatuh talak. Maka tanya dia, kemarin waktu kau bilang kau bujang itu, ada niat kau talak? Kata dia, ada niat talak. Jatuh talak, suruh dia urus ke pengadilan. Tapi kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Talak ada dua. Satu talak sorih, jelas. Yang dua talak kinayah, pakai kalimat kiasan. Sahkah sholat perempuan kalau seandainya kita hanya 5 orang? Sah sholat kita perempuan kalau seandainya hanya lebih kurang 5 orang yang kita di sebelah. Ini imam. Lalu di mana letak makmum? 5 orang belakang. Terus di mana lagi? Kanan. Terus di mana lagi? Kiri. Penuh satu sop. Datang makmum baru. Di mana letak makmum baru? Di belakang imam. Habis itu datang makmum berikutnya kemana? Kanan. Kiri. Penuh. Begitu urutan sop. 5 orang cukup satu sop. Tak cukup 5 orang, cuman berdua di samping. Makmumnya 2 di belakang, kanan 1. 5 cukup satu sop. Gimana caranya supaya iman tidak naik turun? Yazidu bit ta'ati, naik kalau taat. Yang kusubil maksiati, turun kalau maksiat. Jadi cemara supaya dia tidak turun, taat terus. Asal maksiat turun, kalau taat naik. Ngaji taat, baca yasin taat, pulang sholat maghrib taat, sholat isya taat, drama Korea turun, sinetron turun, tahajud naik. Maka tinggalkan maksiat, insya Allah iman naik. Anak-anak ini imannya mana pernah turun? Bangun jam 3, jam 4, jam 5 tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh zikir, baca tafsir Jalalain, habis itu murajaah, habis itu masuk kelas sampai zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, petang Jumat pengajian, maghrib ke isya, isya murajaah, jam 10 malam baru tidur. Orang ini imannya tak pernah turun. Ibu kalau mau tak turun, masuk ke pondok. Apa betul saya tak akan pernah mencium bau surga kalau saya memutuskan tali persaudaraan? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, tak masuk surga. Saya terlanjur sakit hati terhadap perkataannya, sehingga saya memutuskan untuk menjauh. Tak boleh putus. Menjaga jarak boleh. Ada orang ini cakapnya kasar. Kalau dekat kita sama dia, sakit hati kita. Putus tak boleh. Hanya menjaga jarak. Tetap say hello. Tetap Idul Fitri datang,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf, aku mohon cepat-cepat pulang. Kenapa? Takut aku nanti kalau bercakap kau tangkai jantung. Lepas tangkai jantung semua tadi. Tapi untuk putus tak boleh. Genting boleh, putus jangan. Paham? Ada model-model manusia begitu. Asal dia bercakap, jangankan dia bercakap, dari tatapan matanya nengok selop kita. Datang kita, cepat-cepat langsung pulang. Jika takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lalu untuk apa kita berdoa? Ya Allah, selamatkanlah aku malam ini, kami mau pergi tablik akbar acara pramuka di Jalan Imam Bonjol, jangan sampai macet, jangan sampai hujan. Kan udah tertulis di Lauhil Mahfuz Pak Ustadz. Iya, untuk apa lagi Ustadz berdoa? Karena aku tak tahu apa isi Lauhil Mahfuz. Itulah maka aku berdoa. Kalau udah tahu untuk apa berdoa lagi? Datang malaikat Abdul Somad, isi Lauhil Mahfuz itu ini ya. Karena tak tahu, itulah kita maka berdoa. Ada di antara kita nih yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Nabi Muhammad naik dia waktu Isra Mi'raj, ditengoknya Lauhil Mahfuz tuh titik huruf nunnya sebesar bukit Uhud. Sorifal Aqlam, ini lauh itu artinya papan, lauh papan, mahfuz papan yang dijaga malaikat. Sorifal Aqlam, Nabi mendengar suara pena di Lauhil Mahfuz, krik krik krik. Nabi Muhammad yang menengok Lauhil. Nabi Muhammad pun tetap berdoa. Nabi aja yang menengok Lauhul Mahfuz berdoa. Kenapa Ustaz masih tetap berdoa? Saya tetap berdoa karena saya tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Ya Allah, kalau memang isi Lauhul Mahfuz itu baik, tetapkan saya dalam kebaikan. Kalau kau takdirkan aku tak baik, tolong ganti yang tak baik dengan yang baik. Kalau kau takdirkan aku malam ini menabrak kambing, jangan jadi menabrak kambing. Kalau kau takdirkan aku malam ini jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Allahumma inni la as'aluka raddal qadha, walakin as'aluka lutfa fi. Aku tidak minta engkau robah takdirku, tapi engkau jadikan kelembutan dalam takdir itu. Itulah kenapa kita berdoa, karena kita tak tahu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan takdir kita baik semua. Bagaimana caranya menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Daftar ke Ma'had Az-Zahra. Nanti diajari Ustazah Fatimah sama Ustazah dari Al-Muqaddasah dari Mantingan. Mereka datang jauh dari Jawa Timur kemari mengajar menghafal Quran. Ibu buat grup, minta sama Ustazah 1 jam, judulnya menghafal Quran cepat dan mutqin. Minta ke mereka. Mereka punya kajian khusus ibu-ibu sore tahsin, sore di Saung. Minta sama mereka, Ustadz, 1 kata motivasi untuk menghafal Quran. Hafal. Mereka minta 1 kata. 1 kata, bukan 1 kalimat kata dia, 1 kata. Hafal. Itulah 1 kata. Apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi untuk orang yang menyerang waktu perang Uhud. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Bayangkan wajahnya. Berikanlah dia hidayah, ya Allah. Berikan dia hidayah, ya Allah. Doa tak mesti bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa awak. Agianya hidayah, ya Allah. Jangan mengganggu ambo, jangan kareh mana kecilnya ambo. Saya bukan orang Minang Pak Ustadz. Apa kayak lu bahasa Jawa? Iki wis pirang-pirang hidung orang teko. Kayak hidayah, ya Allah.
Ya iso, ora iso. Setitik-setitik ya iso. Apakah boleh kita meminjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Tidak ada tawar-menawar. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan ke bank konvensional. Ustaz Somad tuh ngomong aja, Ustaz ceramahnya ke bank konvensional itu. Saya ceramah ke bank konvensional. Biasanya kalau saya ceramah ke bank konvensional tuh sekali itulah, habis itu tak ada diundang orang tuh lagi. Marah orang tuh. Karena kalau saya ceramah ke bank konvensional, saya bilang orang yang kerja di bank konvensional ini makan napi neraka jahanam semuanya, makan riba. Habis itu tak ada diundang orang tuh. Dulu banyak bank konvensional tuh yang undang saya. Setelah saya selesai. Jadi Ustadz waktu ceramah di bank konvensional itu kan ada dikasih orang tuh minumannya tak saya minum karena riba haram. Kue kotaknya tak saya makan, riba haram. Kan dikasihnya duit Pak Ustadz, duitnya saya ambil. Bank konvensional ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, duitnya saya ambil. Tidak saya makan. Saya serahkan untuk lembaga masalih ammah. Tak boleh dikasih makan pakaian anak bini, tak boleh. Di lembaga masalih ammah untuk bangun WC, untuk bangun kelas. Konvensional tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, haram hukumnya. Jangan pakai bank konvensional, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat. Jangan ngaji-ngaji tapi tak diamalkan. Saya memiliki ego yang tinggi sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Sadar berarti bagus itu. Nah, yang tak sadar itu kan. Memasuki bulan Ramadan saya ingin ego saya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustadz? Puasa. Dengan puasa kita mengontrol ego. Waktu puasa gula darah turun. Karena tak minum teh, tak sarapan, gula darah turun. Karena gula darah turun, emosi naik. Itu mengapa orang sedang puasa itu emosi. Kenapa? Gula darah itu. Ketika dia sudah mau mengamuk, dia tak jadi mengamuk. Karena kata Nabi, kalau ada orang mau memancing, mau mengajakmu berkelahi, katakan inni so'im. Inni so'im. 2 kali. Aku puasa. Di waktu terasa ego itu mau naik, bilang, aku puasa. Aku puasa. Asal terasa dia naik, aku puasa. Aku puasa. Maka puasalah. Ramadan 30 hari. Syawal 6 hari. Ayamul Bait 3 hari. Senin Kamis 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Zulqa'dah 1 bulan. Bulan haram. Zulhijjah 9 hari. Hari Arafah tanggal 9. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Muharram 1 bulan, bulan haram. Safar 3 hari. Ayamul Bait 14, 15, 13, 14, 15. Sanggup lebih dari 3, 8 hari, Senin Kamis. Sanggup lebih dari 8, 15 hari, puasa Nabi Daud. Tidak ada 1 bulan pun yang kosong daripada puasa. Puasa bagus. Ibu-ibu bagus puasa. Kenapa? Irit belanja. Sehat. Almarhumah mak saya puasa Senin Kamis tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa. Makan sahur di Pekanbaru, berbukanya di surga. Begitulah orang-orang yang berpuasa itu. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar berbuka puasa dengan membatalkannya, yaitu makan minum. Jadi beliau mengatakan makan minum baru berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Cemana mau makan kalau tak baca doa? Makan dulu atau baca doa? Bismillah. Sependek-pendek doa. Bismillah. Ambil kurma. Bismillah. Habis itu baru dia ucapkan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Mau dibaca sebelumnya boleh, mau dibaca setelahnya boleh, mau dibaca sedang makan itu boleh. Karena bunyi hadisnya indal iftar, ketika berbuka. Baik, tak salah. Tapi menyebut nama Allah sebelum makan. Bismillah. Cemana kalau ingatnya sesudah makan? Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Dah makan baru ingat. Dah sempat setan ikut. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Saya pernah niat untuk nazar apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya akan puasa nazar sebanyak sekian hari. Terjadi atau tak terjadi, saya akan puasa 3 hari, misal. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan yang saya minta. Namun di tengah perjalanan, saya melunasi hutang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi hutang puasa nazar. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima? Atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa nazar itu? Puasa nazar artinya mewajibkan yang sunat. Puasa saya di bulan ini 3 hari, sunat. Begitu saya menjadikan nazar, maka berubah dari sunat menjadi wajib. Wajib saya tunaikan. Tak bisa dibayar pakai beras. Tak bisa dibayar dengan ngasih makan anak yatim. Tak bisa. Kecuali saya dalam keadaan sakit, tak bisa puasa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Selama sehat, saya wajib puasa. Cicil. Berapa hari kemarin? 10 hari. Cicil. Tidak bisa sama sekali. Kata dokter ini mah akut. Ini diabetes akut. Barulah membayar kafarat nazar. Kafarat nazar, menebus nazar sama dengan menebus sumpah. It'amu asyarati masakin, 10 makan fakir miskin. Au kiswatuhum, 10 pakaian fakir miskin. Habis itu au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Habis itu faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berapa lah itu makan pagi, makan siang, makan malam? 60.000. 10 orang 600. Menebus kafarat. Itulah kaji kita petang ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama berdoa supaya asrama ini 1 lantai 10 kamar, 1 lantai 9, 4 lantai ke atas, 9 kali 4, 36 kamar. Kita doa baca Al-Fatihah supaya selesai akhir Juni, supaya santri bisa pindah ke sana. Nanti ibu tengok ke sana, kalau udah siap tengok, sebelum siap nih lewat bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya qadiyal hajat, engkau menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat keluarga, hajat pondok, hajat ma'had, hajat anak-anak, hajat keluarga, semua hajat yang baik. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami.
wali asatidatina, para asatizah, para guru-guru kami, waliman hadarana, semua ibu-ibu yang hadir di majelis kajian kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.